سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Khusus mungkin ada guru kita semua, Ustadz Sofwan. Ini karena gambarnya nih di host ini foto beliau ya. Jazakallah khairan yang sudah dan juga segenap idarah di Stiu Al-Hikmah yang telah memfasilitasi kuliah online pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini bagian dari amal jariah yang bermanfaat, yang memperberat timbangan kebaikan kita semua pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, burika li ummati fi bukuriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umatku di pagi hari ini, ya di pagi hari ya, ketika kita memulai aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan salat subuh jamaah, membaca azkarus sabah wal masa, kita melanjutkan kebaikan itu dengan duduk sejenak di majelis ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan niat kepada kita. Dan ahlan wa sahlan kepada guru kita juga Ustadz Isnan Ansori yang insyaallah nanti juga akan menyampaikan materinya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang keluarga, ya, keluarga dalam Islam, perspektif tafsir dan juga fikih. Ya. Kita tahu bahwa manzilatul usrah, posisi keluarga dalam syariat Islam itu posisi yang sangat diperhatikan. Bahkan ya, kalau kita lihat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ibadah yang sangat penting ya, seperti hukum salat ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat itu, hukum salat secara ijmalan, secara global ya. Padahal kita tahu salat itu adalah rukun Islam yang kedua, dia adalah tiang agama ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hukum salat ya, Allah hanya menjelaskan waqimus shalah wa atuz zakah ya. Kemudian wuduknya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak merinci rakaat salatnya, mawaqitus shalah ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang menjelaskan tentang masalah usrah ini,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah usra ini dengan sangat detail. Ya, mulai dari bagaimana seorang itu akan sebelum dia masuk ke jenjang pernikahan, berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bagaimana seorang muslim itu berhubungan ya dengan lawan jenisnya, bagaimana seorang muslim itu menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, seterusnya ya. Kemudian ketika seorang muslim itu punya keinginan untuk menikahi muslimah, Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses-prosesnya yang sangat detail dengan khitbahnya ya, dan terus seperti itu, bahkan ya sampai kemudian hubungan rumah tangga itu sudah terjalin, bagaimana menjaga hubungan rumah tangga, kemudian juga kalau seandainya terjadi perpisahan la samahallah ya, bagaimana kemudian Islam mengatur ketika memang sudah tidak ada jalan lain kecuali perpisahan ya, Islam mengatur jangan sampai ketika terjadi perpisahan atau terjadi kezaliman ya. Kemudian kalau kemudian hubungan itu terus ya sampai ajal memisahkan, Allah Subhanahu wa taala mengatur begitu detail hak-hak yang harus diberikan oleh syariat kepada mantan suami atau mantan istrinya atau suami yang ditinggal mati oleh istrinya, istri yang ditinggal mati oleh suaminya, anak-anaknya, suatu yang sangat luar biasa yang digambarkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang masalah pernikahan dan keluarga ini. Oleh karenanya, ketika kita melihat ya ayat-ayat tentang keluarga, dan banyak sekali ayat-ayat tentang keluarga, tentang pernikahan, dan ayat-ayat tentang keluarga ini bukan hanya ayat-ayat madaniyah ya, ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tidak ya. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pernikahan, tentang keluarga, ya, ini sejak ayat-ayat Makkiyah itu sudah Allah jelaskan. Ya, ini menunjukkan begitu besar perhatian Islam terhadap masalah keluarga ini. Ya. Surat Ar-Rum yang salah satu ayatnya yang sering kita dengar, yang sering kita dapatkan di undangan-undangan pernikahan, ya, yang dibacakan ketika kita menghadiri akad nikah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu adalah surat Makkiyah. Surat Ar-Rum adalah surat Makkiyah. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini, bahwa suami istri ya itu tujuannya adalah mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah, ya. Kemudian ayat-ayat tentang yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya. Di surat An-Naba misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna lil-laili libasa wa ja'alna an-nahara ma'awa wa bainana
Gimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam perhatian begitu besar terhadap masalah keluarga ini. Dan tentu penjelasan detail tentang masalah keluarga itu dapat kita dapatkan di ayat-ayat Madaniyah, ya. Misalnya di surat Al-Baqarah, ya, di surat An-Nisa, ya, di surat An-Nur, ya, di surat Al-Ahzab, di juz 28, ya, menuju surat Al-Mujadilah, ya, atau Al-Mujadalah, kemudian surat At-Thalaq, surat At-Tahrim, dan banyak surat-surat yang lainnya. Itu kita perhatikan bahwa begitu detail Islam mengatur dan perhatikan tentang masalah keluarga ini. Oleh karenanya, kita dapatkan, misalnya kalau kita baca Tafsir fi Dhilalil Quran, karangan Sayyid Qutb rahimahullah, ketika beliau menjelaskan salah satu ayat dari di surat An-Nisa, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, dan seterusnya, ya. Ketika menjelaskan ayat ini, Sayyid Qutb rahimahullah menjelaskan secara panjang lebar, ya. Ketika dalam pembukaannya beliau menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, ya. Beliau mengatakan, saya bacakan, ya. والموضوع الأخير في هذا الدرس هو تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاص وتحديد الواجبات. Di bagian akhir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mulai dari surat An-Nisa, ya, kemudian rangkaian ayat yang berbicara tentang keluarga, bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tadi ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, ya, fasalihatu qandas, seterusnya, ya. Beliau mengatakan, ya, tanzimu muassatul usrah wa dhabtul umuri fiha, bagaimana Islam mengatur sebuah lembaga kecil yang bernama lembaga keluarga, ya. Keluarga suatu yang lembaga terkecil yang yang ada dalam kehidupan sosial kita, ya. Ini lembaga yang terkecil, ya, organisasi terkecil yang terdiri dari kepala keluarga, anak-anak, dan seterusnya. Ya. Beliau mengatakan wa tawzi'ul ikhtisasat wa tahdidil wajibat wa bayanil ijra'at allati tuttakhadhu li dabti umuri hadhil muassasah wal muhafadhu 'alaiha min za'azi'il ahwa wal khilafat wa ittiqai anasirit tahdim fiha wa tadmir juhdal mustata'. Bagaimana kemudian Islam mengatur, ya, secara detail, ya, kemudian pembagian-pembagiannya, peran-peran yang dimiliki oleh masing-masing, kewajiban dan hak masing-masing, ya, semuanya itu untuk menjaga keluarga dari al-ahwa wal khilafat, dari godaan hawa nafsu wal khilafat, dan dari perpecahan yang mungkin akan mengkandaskan hubungan rumah tangga itu, keluarga itu. Dan Islam mengatur secara detail, kata Sayyid Qutb, langsung saya terjemahkannya saja,
tentang masalah keluarga ini, ya. Dan kenapa, ya? Beliau mengatakan karena al-mukhrajat min hadhil muassasah wa al-basyariyah. Karena produk yang akan keluar, yang dihasilkan dari rumah tangga ini adalah manusia. Manusia yang mereka akan menjadi orang-orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan amanah menjadi khalifatullah. Ya. Maka ketika seseorang saja, beliau membuat ilustrasi, ya, ketika sebuah pabrik misalnya, ya, yang punya yang menjadi produknya adalah barang, gitu ya, maka produk itu ketika merekrut pegawai, orang-orang, maka tentu yang direkrut pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi, ya, pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan oleh perusahaan itu, agar apa? Ya, agar hasil produksi yang diinginkan oleh perusahaan itu kualitasnya baik, ya. Menurut saya cukup kalau untuk hal-hal yang sifatnya dunia, yang produk hasilnya adalah suatu barang atau jasa, itu perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik begitu perhatian dalam merekrut dan membuat aturan-aturan yang ketat, ya, apalagi keluarga, ya, apalagi keluarga yang outputnya adalah manusia, yang outputnya adalah generasi-generasi yang diharapkan akan membawa risalah Islam ini, generasi-generasi yang akan mempertahankan agama Islam ini, ya. Oleh karenanya, jangan heran ketika Islam itu begitu detail memperhatikan dan berbicara tentang masalah keluarga. Ya. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, ya, surat-suratnya, ya, tentang misalnya tentang melamar, ya, bagaimana Islam mengatur bagaimana caranya melamar. Ayat-ayat di surat Al-Baqarah tentang masalah itu. Walajinalam fi ma'aratu min khitbatin nisa wa aknantum, dan seterusnya, ya. Ayat tentang nikah, ya. Ayat tentang wanita-wanita yang boleh dinikahi dan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya. Ayat tentang kewajiban suami istri, ya, dan hak-hak masing-masing. Hak suami apa, hak istri apa, kewajiban suami apa, kewajiban istri. Itu detik. Ya. Bahkan yang mungkin sekarang banyak salah kaprah, ya. Ketika orang-orang ingin ya sebagian orang, ya, terpengaruh oleh pemikiran sekuler barat yang menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan. Ya. Apakah Islam itu ada persamaan hak? Ya. Dalam Islam tidak ada persamaan. Ya. Al-musawat, persamaan dalam persamaan yang sama, ya, laki-laki mendapatkan apa yang hak yang didapatkan perempuan dan perempuan mendapatkan hak yang didapatkan oleh laki-laki. Tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an menjelaskan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak seperti perempuan. Ya, jelas ayatnya. Yang ada dalam Islam adalah al-adlu, adanya keadilan. Ya. Seorang laki-laki, suami, dia memiliki hak sesuai dengan
watak sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan laki-laki di atasnya, ya, kekuatan fisik, maka hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang Allah ciptakan laki itu. Begitu juga perempuan, ya, perempuan juga seperti itu. Perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, ya, perannya masing-masing. Tidak ada yang dizalimi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa itu mengatakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Janganlah kalian itu, ya, la tatamannaw, mengandai-andai meminta sesuatu, ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din, sesuatu yang Allah berikan kelebihan satu pihak di atas pihak yang lain. Ya, lirijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki itu memiliki bagian, ya, apa yang dia lakukan, apa yang diusahakan tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ketika seorang itu melakukan kewajiban-kewajibannya. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Ya, ayat ini sebelum Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan jangan sampai kemudian seseorang iri dengan menginginkan sesuatu yang sama yang diberikan atau yang diterima oleh perempuan, ingin diperlakukan yang sama seperti yang diterima oleh laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Ya. Dari sinilah kemudian kita melihat aturan Islam tentang masalah keluarga begitu sangat, gitu ya. Kenapa? Seperti disampaikan Said Qutb tadi, bahwa outputnya adalah manusia. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya hukum fikih detail seperti itu. Al-Quran dengan secara jelas menjelaskan model-model, ya, model-model hubungan rumah tangga, ya, rumah tangga yang baik, ya, cerita Nabi Ibrahim, cerita Ali Imran, ya, rumah tangga yang tidak baik, ya, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Nuh, cerita Fir'aun, cerita orang tua yang sukses, ya, Luqman, ya, Ali Imran, dan juga tentu cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita-cerita nyata yang bisa kita ikuti, role model, atau juga kisah-kisah orang-orang yang harus kita hindari, ya, bagaimana kegagalan yang mereka alami. Ya, ini semua dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, peran keluarga dan pernikahan itu sangat penting dan sangat luar biasa. Iya, 2 menit lagi, Ustaz. Oh, 2 menit lagi ya. Karenanya di kuliah yang singkat ini, Ana hanya menyebutkan ya mukadimah-mukadimahnya saja. Ya, artinya banyak hal yang harus kita gali, ya, banyak hal yang harus kita kaji lagi, banyak hal yang harus kita tadaburi dalam Al-Quran, hal berkaitan dengan masalah keluarga. Ya, kita baca lagi kitab-kitab tafsir, ya, yang tadi saya sebutkan, ya, coba direnungi, dibaca tulisan Said Qutb, ya, dalam tafsir Zilalnya, ya, di surat An-Nisa, ya, dan juga di surat An-Nur, ya, bagaimana Said Qutb rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah keluarga ini dengan tinjauan-tinjauan yang sangat luar biasa. Baik, ini Ana yang bisa
saya sampaikan. Nanti kita akan mendengar lebih jelas lagi, lebih detail lagi, dan lebih banyak ilmu dari guru kita, Ustadz Isnan Ansori Habibullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Nizaruddin yang sudah menyampaikan tentang kajian terkait keluarga ya dalam perspektif tafsir Al-Quran, Insya Allah. Ya, bagi peserta mungkin nanti yang ingin bertanya akan dibuka sesi tanya jawab di akhir ya setelah pemateri kedua. Dan sudah hadir di meeting room kita, di tengah-tengah kita Ustadz Isnan Ansori juga. Sebentar lagi kita akan mendengarkan materi kedua, yaitu seputar pandangan Islam tentang keluarga dalam perspektif fikih ya, oleh Ustadz Isnan Ansori. Tidak berpanjang kata, kita langsung saja dengarkan kajian dari Ustadz Isnan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah ini ya. Kita suara jelas ya? Ya, sudah jelas Ustadz. Langsung saja kita serahkan waktunya kepada beliau, kepada Ustadz Isnan Ansori. Fadhal mashkura Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di waktu yang barokah ini, di waktu pagi yang diberkahi melalui doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Dzulqa'dah, sebagai salah satu bulan yang mendapatkan dua keistimewaan di dalam Islam, yaitu di antara 3 bulan haji dan sekaligus 4 bulan haram. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, khususnya dalam masalah keluarga, dalam perspektif tafsir dan fikih Islam. Dan jadi tadi juga alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan dari Ustadz Ahmad Nizaruddin ya, terkait dengan keluarga dalam perspektif tafsir. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan juga diantaranya adalah konsep-konsep tentang fikih keluarga itu sudah cukup detail dibahas di dalam Al-Quran ya. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nizar, termasuk konsep-konsep yang sudah dibahas dalam ayat-ayat Makki gitu ya. Padahal kalau kita bicara dalam perspektif ayat-ayat Al-Quran, tentunya ayat-ayat Makki itu pada umumnya adalah terkait dengan masalah pembangunan atau pembinaan tauhid gitu ya. Tapi rupanya juga sudah membahas hal-hal terkait dengan keluarga, yang tentunya menunjukkan bahwa keluarga dalam ajaran Islam itu sangat erat juga dengan ajaran tauhid, yang bahkan merupakan satu di antara 3 ikatan yang disebut dengan mitsaqul ghalidha, ya, yang mana ikatan lainnya adalah terkait dengan masalah tauhid atau ikatan yang sangat kuat sekali. Maka ini menunjukkan bahwa Islam sangat betul-betul memperhatikan masalah keluarga, terlebih ketika ayat-ayat itu sudah secara detail dibahas di dalam ayat-ayat Madaniyah ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Nizar dalam surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, surat Al-Ahzab, An-Nur, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan hal tersebut tentu memberikan kepada kita pemahaman bahwa hukum keluarga dalam Islam adalah sesuatu yang patut diperhatikan, patut dipelajari secara baik ya. Karena juga di antara syubhat, di antara tashkikat, di antara serangan-serangan yang ingin memperburuk ya wajah Islam itu juga kadang melalui hukum-hukum keluarga yang salah dipahami oleh sebagian pihak, dan bahkan itu juga terjadi di tengah umat Islam. Nah, maka dengan kita mempelajari hukum fikih keluarga secara benar, secara komprehensif, secara manzur Islami as-sahih ya, pandangan Islam yang benar, sebenarnya malah ini menunjukkan bahwa fikih keluarga dalam Islam itu betul-betul atas dasar keadilan mutlak Allah, yang tentunya di dalam Al-Quran dikatakan wallahu a'lamu antum la ta'lamun, ya, bahwa Allah itu maha tahu ya tentang apa yang lebih maslahat bagi manusia, dan kadang kita tidak tahu gitu.
Dan ketika Allah menurunkan aturannya, di antaranya adalah hukum keluarga, di dalamnya pasti terdapat maslahat yang kadangkala perlu kita ketahui maslahat itu melalui perenungan yang mendalam. Nah, inilah arti pentingnya di fikih keluarga dalam Islam. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan juga bahwa dalam perspektif, khususnya dalam perspektif hukum Islam, fikih keluarga itu termasuk, atau aturan tentang hubungan keluarga itu termasuk aturan yang paling tua ya. Dia muncul bersamaan dengan aturan tentang ibadah ya. Karena kita tahu bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan kemudian kisahnya kita bisa temukan di dalam Al-Qur'an ya. Lalu kemudian Allah membersamakan dengan Nabi Adam itu ya sosok wanita yang akhirnya menjadi istrinya. Jadi bisa dikatakan ini adalah hukum yang juga paling tua di antara hukum-hukum yang diberlakukan di dalam, khususnya dalam ajaran Islam sebelum institusi-institusi yang lain itu ada. Misalnya institusi negara. Nah, itu munculnya malah ketika sudah ada populasi sejumlah manusia. Tapi kalau hukum keluarga itu malah sudah muncul, sudah ada aturannya, bahkan ketika manusia pertama diciptakan. Dan lebih unik lagi, ya, hukum keluarga ini termasuk hukum yang nanti akan terus diberlakukan sampai hari kiamat dan bahkan sampai ketika manusia sudah ditempatkan di tempatnya masing-masing, khususnya untuk ahli surga. Karena di antara nikmat surga itu adalah dipertemukannya kita dengan keluarga kita, seperti yang disebutkan dalam surah At-Tur. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu kelak di surga akan dipertemukan kembali dengan kerabat mereka yang juga termasuk ahli surga. Jadi ini sebenarnya ikatan yang tidak selesai di dunia, tapi akan terus berlanjut sampai dalam kehidupan di akhirat. Yang bahkan kalau menurut atau dalam pernyataan seorang ulama besar dari Azhar ya, Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi dalam kitab Hasyiahnya, beliau mengatakan bahwa di antara nikmat surga yang didahulukan di dunia dan akan dikekalkan nanti di akhirat adalah nikmat terkait dengan hubungan seksual yang dibangun dari ikatan keluarga yang sah. Nah, jadi ini menunjukkan lagi-lagi urgensi dari hukum keluarga dalam Islam. Baik, mungkin konsep-konsepnya tadi juga cukup gamblang dan jelas disampaikan oleh Ustaz Nizar. Pada kesempatan ini saya lebih ingin memfokuskan pada kita akan memahami secara global ya. Hukum keluarga atau fikih keluarga dalam Islam itu seperti apa? Ya, apa A sampai Z-nya itu seperti apa? Tentunya dalam waktu yang sangat singkat ini kita tidak akan bisa meng-cover semua materi tentang fikih keluarga ya secara detail, tapi paling tidak kita bisa mengetahui global fikih keluarga yang dibahas itu tentang apa, dan kemudian beberapa perspektif hukum yang juga harus kita ketahui dan juga perbedaannya di dalam penerapan fikih keluarga. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam fikih Islam ya, di dalam fikih Islam itu para ulama mengklasifikasikan hukum Islam dengan beberapa bentuk klasifikasi. Yang sebenarnya sih klasifikasinya memang secara secara bentuk berbeda, tapi substansinya sama sebenarnya. Jadi ada di antara para ulama yang membedakan fikih Islam itu menjadi 4 misalnya. Empat hal tersebut adalah ibadat, munakahat, jinayat, dan muamalat. Ya, jadi ada yang membagi menjadi 4 seperti ini. Tapi ada juga yang membaginya cukup dengan 2 klasifikasi. Ya, misalnya seperti yang diklasifikasikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, bahwa yang namanya fikih Islam itu hanya ada 2, yaitu ibadat dan muamalat. Nah, di mana kemudian persoalan keluarga ini menjadi bagian dari fikih muamalat. Karena fikih muamalat nanti cabangnya banyak juga. Kalau terkait dengan hukum keluarga, nah ini istilah yang populer hari ini digunakan adalah ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Ya, yang sebenarnya secara substansi ya sebenarnya fikih keluarga gitu, atau fikih usroh, fikih munakaha, atau fikih nikah dan seterusnya. Tapi populernya disebut dengan istilah ahkamul ahwal asy-syakhsiyah yang menjadi salah satu jurusan juga dalam fakultas syariah. Kemudian kalau nanti lebih luas lagi antara ikatan masyarakat disebut ahkam madaniyah, ya terkait jual beli, syarikah dan seterusnya. Kemudian kalau terkait dengan hubungan antar manusia dalam persoalan pidana disebut dengan ahkam jinaiyah dan ahkamul murafa'at. Hubungan antara rakyat dengan penguasa disebut dengan ahkam dusturiyah.
Kemudian hubungan antara negara-negara Islam dan non-Islam disebut ahkam duwailiyah. Nah, ini bagian dari fikih muamalah. Nah, jadi Syekh Wahbah Zuhaili membagi fikih itu menjadi dua. Ada fikih ibadat terkait dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, ya seperti salat, zakat, haji dan seterusnya, dan fikih muamalat yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, maka kalau kita lihat dalam klasifikasi ini, maka fikih nikah atau fikih keluarga atau fikih ahkamul ahwal syakhsiyah itu pada dasarnya adalah bagian dari fikih muamalah yang tidak hanya terkait dengan hubungan seorang manusia dengan Tuhannya, tapi juga merupakan aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia, dan bahkan bisa dikatakan sangat dominan ya hubungan antara manusianya di dalam hukum ini. Nah, makanya alhamdulillah di negeri kita, ya negeri kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya karena hukum keluarga merupakan hukum yang terkait dengan hubungan antar manusia, ya juga otomatis diatur ya, karena di dalam aturan negeri kita memang hukum publik harus ada aturannya gitu ya. Walaupun nanti otomatis kalau kita bicara fikih secara umum dan kemudian salah satu karakteristik fikih Islam itu adalah banyaknya perbedaan, adanya mazhab-mazhab, ya otomatis ketika kemudian hukum Islam dalam fikih keluarga ini ditaknin, ya dijadikan semacam konun atau diundang-undangkan yang akhirnya mengikat seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, otomatis akan dipilihlah mazhab-mazhab tertentu yang kadang bisa jadi tidak sesuai dengan mazhab yang dipilih oleh masyarakatnya dalam beberapa kasus gitu ya. Nah, jadi ya inilah hubungan antara fikih Islam yang sebenarnya lebih luas daripada kita bicara dalam batasan konun atau perundang-undangan di dalam hukum-hukum tertentu, diantaranya hukum keluarga. Nah, kalau misalnya jamaah sekalian ya ingin mendalami fikih keluarga dalam perspektif konun atau dalam perspektif hukum yang sudah diundang-undangkan di negeri kita, ya silakan dibaca misalnya di dalam UU Perkawinan yang di 1974 gitu ya, yang di dalam pasalnya itu memang ditegaskan sekali bahwa di dalam ikatan perkawinan negara kita menilai bahwa ikatan keluarga sudah dinilai sah dalam perspektif agama masing-masing. Jadi walaupun tidak diatur secara detail misalnya dalam beberapa masalah, ya kalau itu memang secara hukum yang sudah menjadi hukum yang hidup atau jadi living law ya di negeri kita yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih, yaitu sebenarnya sudah dinilai sah di dalam pandangan hukum negara. Terlebih lagi pada tahun 1961 ada Inpres ya, ada instruksi presiden yang menetapkan bahwa hukum keluarga dalam Islam harus ada badan hukumnya yang kemudian kita kenal dengan istilah KHI atau kompilasi hukum Islam. Ya tentu dengan pro kontra dalam beberapa pasalnya, itu sesuatu yang biasa gitu ya. Nah, tapi saya ingin menegaskan bahwa hukum keluarga di dalam perspektif kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah diatur ya, sudah sudah diundang-undangkan atau dalam tahapan atau dalam bentuk Inpres yang hakikatnya kita sudah bisa mengikuti aturan tersebut di dalam hukum bernegara. Tapi ini sebagai aturan fikih yang ditaknin ya, sebagai aturan fikih Islam yang memang sebenarnya sangat luas sekali di dalam kitab-kitab fikih yang tetapi sudah diundang-undangkan atau sudah dijadikan hukum positif di negara kita dalam kompilasi hukum Islam, dan bahkan ketika ada persengketaan dalam ikatan keluarga itu juga diatur di dalam pengadilan agama dan seterusnya. Nah, ini juga tentunya seorang muslim yang secara khusus menjadi bangsa Indonesia juga mesti tahu gitu ya, karena ikatan keluarga ini juga merupakan aturan yang diberlakukan di negeri kita. Tapi pada kesempatan di pagi hari ini saya mungkin lebih fokusnya tidak dalam persoalan fikih keluarga secara konun ya, tapi dalam perspektif fikih untuk kita mengenal secara global saja apa sih yang dimaksud dengan fikih keluarga ya, yang kemudian tadi saya sebutkan dengan istilah yang sekarang populer ahkamul ahwal asyaksiyah gitu ya. Lalu A sampai Z-nya itu apa sih yang dibahas gitu ya, hingga kita nanti memiliki pemahaman yang komprehensif tentang fikih keluarga ini. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada paling tidak 4 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Pertama adalah bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, fikih keluarga atau aturan terkait dengan hubungan antar keluarga itu merupakan salah satu di antara ajaran Islam yang diklasifikasikan oleh para ulama menjadi bagian dari fikih muamalah. Ya.
Nah, di sini kita juga harus pahami bersama bahwa karena dia terikat dengan hukum Islam atau terikat dengan fikih Islam, maka poin yang kedua yang juga harus kita pahami bahwa fikih Islam itu dia dari sisi hukum dibedakan menjadi dua, ya. Jadi ada yang namanya hukum taklifi, ada yang namanya hukum wad'i. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan hukum taklifi dan hukum wad'i dan kaitannya dengan hukum atau dengan fikih keluarga? Jadi kita kalau memahami fikih Islam, ya, maka fikih Islam ini kan sebenarnya adalah aturan yang kalau diistilahkan oleh para ulama, aturan yang dia mengikat jami' tasarrufatil insan. Ya, mengikat semua perbuatan manusia. Yang hakikatnya semua perbuatan manusia yang zahir itu fikih sebenarnya gitu ya. Ya tentu kalau yang bersifat batin nanti wilayahnya ada wilayah akidah atau wilayah akhlak. Tapi yang bersifat zahir itu pada dasarnya adalah terikat semua dengan aturan fikih Islam. Karena hakikatnya ada suatu kaidah di dalam ilmu fikih, ma min amrin illa wa fihi hukmullah taala. Dia adalah suatu perbuatan manusia kecuali pasti semuanya terikat dengan hukum Allah. Jadi kalau kita misalnya bayangkan sederhananya begini, ya. Tidak ada sedetik pun dari perbuatan kita kecuali pasti akan ada hukum di antara 5 hukum syariat, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, gitu ya. Nah, ini bagaimana kita memahami fikih Islam dia dalam perspektif seperti ini gitu. Hingga akhirnya seorang muslim ketika ingin melakukan sesuatu yang harus dia pertimbangkan adalah terkait dengan apa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena 5 hukum ini tadi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu terkait dengan dosa dan pahala gitu. Dan tidak ada sedetik pun dari perbuatan kita kecuali pasti akan ada salah satu di antara 5 hukum ini yang mengikatnya. Nah, jadi termasuk dalam hal ini juga adalah fikih keluarga. Ini dari sisi hubungannya nanti dengan hisab di akhirat. Tetapi di dalam perspektif yang lebih luas, ya, fikih keluarga ini bukan hanya terkait dengan pahala dan dosa yang tadi kita sebutkan ada 5 hukum. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan ada 2 hukum, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan pahala dan dosa tadi yang terkait dengan 5 hukum. Tapi ada yang namanya hukum wad'i. Jadi kalau kita bicara dalam wilayah ibadah, hukum wad'i inilah yang sebenarnya membangun konstruk ibadah. Misalnya ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, sedangkan dalam perspektif fikih keluarga, ya hukum wad'i inilah yang nantinya akan menjadi dasar hukum-hukum yang tidak terkait langsung dengan pahala dan dosa. Yang bahkan bisa jadi secara hukum taklifi, misalnya dia hukumnya dosa, tetapi secara hukum wad'i tetap dinilai sah misalnya di dalam kacamata fikih Islam. Contoh ya, misalnya adalah seperti aturan talak di dalam Islam. Perceraian dengan ucapan talak oleh seorang suami kepada istrinya. Nah, para ulama menegaskan bahwa talak itu ada 2 jenis dari sisi hukum. Ada talak sunni, ada talak bid'ai. Ya, talak bid'ai itu artinya adalah talak yang menyelisihi sunnah Nabi. Di mana talak itu dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya saat istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci tapi sudah sempat digauli sebelumnya. Nah, ketika seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, para ulama sepakat secara hukum taklifi ini haram dan sang suami berdosa. Ya, jadi ketika istrinya haid, diceraikan, dijatuhkan satu talak, maka ini hukumnya haram secara fikih, secara hukum taklifi. Tapi secara hukum wad'i, ya, apakah kemudian talaknya itu tetap dinilai sah? Jawabannya tetap dinilai sah. Nah, gitu. Nah, jadi makanya di dalam fikih ini juga jangan kemudian hanya diambil aspek pahala dan dosanya dari sisi halal, haram, wajib dan seterusnya, tapi juga terkait dengan masalah sah dan tidaknya di dalam hubungan kekeluargaan. Atau bahkan lebih luas lagi misalnya, atau contoh lain misalnya seperti dalam hukum keluarga juga dibahas tentang ada istilah nikah fasid misalnya. Ya, nikah fasid itu adalah nikah yang diperselisihkan para ulama keabsahannya. Yaitu misalnya seperti nikah tanpa wali. Nah, dalam mazhab Hanafi nikah tanpa wali itu sah, ya. Tapi dalam mazhab jumhur ulama nikah tanpa wali itu tidak sah. Gitu. Nah, kalau dalam perspektif Islam, jika ada seseorang menikah tanpa wali misalnya, di dalam lingkungan mazhab yang menganggap itu tidak sah, di negeri kita, misalnya di Indonesia, ada orang nikah tanpa wali gitu ya, yang mungkin ketika mereka menikah tanpa wali menganggap itu adalah nikah yang sah, ya berdasarkan pengetahuannya tentang mazhab Hanafi misalnya gitu ya. Tetapi dalam hukum yang hidup di masyarakat di mana dia tinggal, rupanya hakim atau hukum positif yang sudah ada menetapkan nikah tanpa wali itu tidak sah gitu ya. Nah, maka otomatis nikah ini harus dibatalkan. Ya, di satu sisi nikah ini tidak dinilai sah dalam arti
karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, tetapi karena ini nikahnya fasid masih dianggap sah oleh sebagian ulama, sebagian mazhab, maka konsekuensi dari pernikahan ini tetap dinilai sesuatu yang bisa disahkan. Misalnya anak yang lahir dari sebab pernikahan ini tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya, kemudian mahar yang sudah diberikan itu sudah menjadi milik istrinya, dan nafkah-nafkah yang sudah diberikan tidak bisa ditarik lagi, dan banyak hal-hal yang terkait dengan konsekuensi dari nikah seperti ini yang secara hukum bisa saja haram dalam perspektif mazhab tertentu gitu, tapi secara hukum wadai tetap dinilai sah karena ini dikategorikan nikah fasid. Jadi nikah fasid itu artinya nikah yang diperselisihkan kesohihannya di dalam perbandingan mazhab. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah ketika kita bicara fikih keluarga, tidak hanya secara khusus kita bicara fikih hukum taklifi terkait dengan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, tapi juga dalam perspektif hukum wadai yang terkait dengan sah atau terkait dengan hak-hak yang akan didapatkan di dalam fikih hubungan antar manusia dalam fikih keluarga. Contoh sederhana yang lain misalnya begini, ini pernah muncul ya di Mesir kalau tidak salah, ada putusan hukum terkait, jadi ada kesalahan antara suami istri yang menikah dengan mahramnya gitu ya. Jadi dia ketika menikah itu nggak tahu kalau pasangannya itu adalah mahramnya. Mahram di sini maksudnya mahram karena hubungan persusuan gitu ya. Ya jelas kalau hubungan nasab pasti ketahuan gitu. Tapi ini hubungan persusuan yang mungkin sulit ditelusuri. Akhirnya mereka menikah gitu kan. Setelah mereka bertahun-tahun menikah dan bahkan sudah punya anak, akhirnya diketahui pasangan ini punya hubungan mahram karena sebab persusuan. Ya otomatis ketika dibawa ke pengadilan pernikahannya dibatalkan atau istilahnya difase gitu. Ya karena tidak boleh kan menikah dengan sesama mahram. Maka ketika pernikahan ini dibatalkan secara secara putusan hakim, hanya saja karena dilakukan atas dasar ketidaktahuan, implikasi yang sudah terjadi gara-gara pernikahan tersebut seperti anak yang lahir dan seterusnya, ini tetap dinilai sah atas dasar nikah yang dilakukan atas kekeliruan tadi. Nah, jadi dua hukum ini dia memiliki keterkaitan yang juga harus seimbang atau harus dipahami secara bersamaan. Step ini dari sisi hukumnya yang kedua. Yang ketiga adalah apa saja sih yang dibahas dalam fikih keluarga? Apakah hanya membahas dalam persoalan akad nikah dan perceraian saja misalnya, atau sebenarnya lebih luas daripada itu? Sederhananya begini ya, zaman Allah SWT, Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mengatakan bahwa fikih keluarga itu sebenarnya ada 3 pembahasan utama. Ya, beliau mendefinisikan ahkamul ahwal asyakhsiyah dalam kitabnya sebagai majmu'atul ahkam syar'iyyah allati tunazzimu 'alaqatal insan bi usratihi bada'an bizzawaji wa intihan bi tasfiyatil mirath. Nah, jadi Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan bahwa hukum fikih keluarga itu atau disebut ahkamul ahwal asyakhsiyah itu adalah kompilasi hukum Islam yang dia mengatur hubungan antara seseorang dengan keluarganya. Nah, jadi artinya dia ikatannya hanya dalam lingkup keluarga, dan keluarga itu tentunya dimulai ikatan keluarga itu bada'an bizawaj wa intihan bi tasfiyatil mirath. Dimulai dari akad pernikahan dan berakhir dengan pembagian harta waris. Nah, jadi dari definisi ini ya, kemudian fikih keluarga bisa kita detailkan lagi dalam 3 bab sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya bicara akad nikah saja sebenarnya, tapi dimulai dari persoalan akad nikah, dan kemudian karena akad nikah itu adalah suatu ikatan yang mungkin nantinya bisa bisa teruraikan, ya disebutkan bahwa at-thalaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, di mana bisa terjadi perceraian, maka diperintahkanlah setelah bercerai untuk kembali bersatu dengan cara rujuk atau kemudian tetap menginginkan perceraian, berarti ya pernikahan itu memungkinkan untuk terjadinya perceraian. Maka pembahasan yang kedua dalam fikih keluarga setelah pernikahan adalah persoalan perceraian. Nah, tetapi di antara hukum yang juga dibangun dari ikatan pernikahan ini adalah ketika salah seorang di antara dua pihak yang tadi berakad meninggal. Ya, rupanya ketika salah satunya meninggal, bukan hanya kita bicara iddahnya si wanita misalnya, atau kita hanya bicara tentang hukum-hukum terkait dengan hak suami yang meninggal kepada istrinya seperti ihdat misalnya, atau berkabung selama 4 bulan 10 hari, tapi juga terkait dengan hak dari seorang yang masih hidup dari dua pasangan tadi untuk bisa memiliki sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh pihak yang wafat, yang kemudian kita sebut dengan fikih waris. Nah, jadi artinya fikih keluarga itu juga pembahasan yang dikaji dalam fikih keluarga, termasuk dalam hal ini adalah fikih waris. Nah, jadi secara umum ada 3 bab fikih keluarga itu, ya, pernikahan, perceraian, dan kemudian
fikih waris. Nah, gitu. Nah, kalau kemudian kita ingin detailkan lagi, maka fikih keluarga ini juga dari 3 pembahasan ini bisa kita detailkan lagi. Kalau untuk fikih pernikahan, maka yang dibahas diantaranya adalah hukum-hukum seputar pranikah. Misalnya seperti bagaimana proses untuk menuju akad melalui khitbah, kemudian melalui pemastian bahwa calon pasangan yang akan dinikahi ini adalah non mahram atau seorang yang tidak boleh dinikahi, misalnya karena dia berstatus sebagai seorang wanita yang bersuami misalnya itu. Atau kalau misalnya punya ikatan kemahroman dari salah satu dari 3 sebab, apakah karena sebab nasab atau karena sebab perbesanan atau karena satu musyawarah atau atas sebab persusuan. Nah, ini dipastikan sebelum pernikahan itu dilakukan. Jadi hal-hal yang harus diketahui pranikah. Kemudian masuk di dalam ikatan pernikahan melalui akad nikah. Yang mana para ulama zaman Allah membedakan nikah itu dari sisi implikasinya nanti menjadi 3. Ada nikah sahih, kemudian ada nikah batil, dan ketiga ada nikah fasid. Ya, nikah sahih adalah pernikahan yang memang dia dibangun dari akad nikah atau rukun-rukun nikah yang dinilai menjadikan pernikahan itu sah, gitu, yang diistilahkan oleh Ibunda Aisyah sebagai nikahun nas al-yauma dalam hadis Sahih Bukhari. Nikah yang memang biasa dilakukan oleh manusia, ada rukunnya, ada walinya, ada saksinya, ada 2 mempelai, ada maharnya, dan seterusnya. Itu nikah sahih. Kemudian ada nikah fasid, nikah batil. Nikah fasid dan nikah batil itu bedanya adalah yang tadi sempat saya singgung. Nikah fasid adalah setiap pernikahan atau akad nikah yang masih terbuka adanya ikhtilaf atau adanya perselisihan di kalangan para ulama. Misalnya seperti nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi misalnya, atau nikah beda agama. Ya, beda agama di sini dalam skup antara laki-laki yang muslim dengan wanita ahli kitab yang memang diperselisihkan antara yang membolehkan itu jumhur ulama dengan mazhab sebagian ulama seperti pendapat sahabat Ibnu Umar yang bahkan diadopsi dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama secara mutlak tidak boleh gitu. Tapi dalam pandangan jumhur dari sisi fikihnya dianggap itu sah. Nah, ini dikategorikan nikah fasid. Jadi kalau masih ada perselisihan, itu hukumnya adalah nikah fasid. Dan kemudian ada nikah batil, yaitu nikah yang memang semua ulama sepakat itu tidak sah. Misalnya seperti kawin kontrak, ya, atau nikah mut'ah, atau misalnya nikah sama mahram, atau nikah yang tidak memenuhi rukun yang disepakati, misalnya tidak ada akad ijab qabulnya dan seterusnya. Nah, itu nikah batil. Nah, bedanya apa antara nikah fasid dengan nikah batil? Bedanya kalau nikah fasid itu tidak boleh dibatalkan kecuali berdasarkan putusan hakim. Ya, dan hakim tentu akan membatalkan atau tetap melanjutkan berdasarkan mazhab dan hukum yang berlaku di negeri tersebut. Ya, misalnya nikah tanpa wali, ya tentu di negeri kita dibatalkan. Karena itu tidak sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Tapi kalau di Pakistan atau di Turki misalnya yang bermadzhab Hanafi, ya malah ini tidak dibatalkan karena itu nikah yang dinilai oleh mazhab setempat. Nah, itu jadi kalau nikah fasid yang masih diperselisihkan ini kembali kepada putusan hakim. Tapi kalau nikah batil yang semua ulama, semua mazhab sepakat itu tidak sah, maka mau tanpa putusan hakim pun pada dasarnya setiap muslim harus tahu kalau nikahnya itu tidak sesuai dengan hukum Islam, maka harus dibatalkan dan diulangi kalau memang harus diulangi akad nikahnya dan seterusnya. Nah, ini jadi dari sisi akad nikah seperti itu. Kemudian setelah akad nikah terjalin, otomatis nanti masing-masing di antara suami istri yang tadi melakukan akad nikah memiliki hak. Maka pembahasan berikutnya adalah hukukuz zaujain, ya, hak-hak yang ada dalam ikatan pernikahan antara suami dan istri, termasuk di dalam fikih keluarga juga dibahas terkait dengan hak dari konsekuensi pernikahan, yaitu kelahiran anak. Yang mana kelahiran anak ini paling tidak akan terkait dengan 5 hak. Pertama adalah rodoah, ya, hak-hak seputar persusuan, kemudian nasab, kemudian hadonah, ya, pemeliharaan atau kafalah, kemudian yang keempat adalah nafkah atau terkait dengan nafkah, dan yang kelima adalah al-wilayah, perwalian. Kalau misalnya anaknya perempuan, maka dia memiliki hak untuk menjadi orang yang diwalikan oleh ayahnya dan seterusnya. Nah, ini semua adalah fikih keluarga dalam perspektif pernikahan. Ya, 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi, ya. Nah, saya tutup dengan sedikit rincian terkait dengan 2 pembahasan terakhir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perceraian. Ya. Sebenarnya kita agak sulit untuk menyebut kalau perceraian itu hanya disebut dengan istilah talak. Ya. Karena rupanya perceraian itu di dalam fikih Islam banyak istilah. Yang kalau kita kumpulkan paling tidak ada 4 istilah di dalam istilah perceraian, ya, dalam bahasa kita ya perceraian kan, dan itu bukan bahasa Arab, ya. Tapi dalam aturan fikih Islam yang juga identik dengan bahasa Arab, ini ada 4 istilah yang sebenarnya semuanya maknanya perceraian, yaitu talak, kemudian khulu, lalu fasakh, dan yang keempat adalah tafriq. Ya,
Talak itu adalah perceraian yang memang datangnya dari suami. Ya nanti ada dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada talak roja'i, ada talak bain sugro, ada talak bain kubro, talak 1, talak 2, talak 3, dan seterusnya gitu ya. Kemudian khulu. Nah, kalau khulu ini dalam aturan di negeri kita dikenal dengan istilah gugat cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang istri. Ya, dan tentunya sebenarnya kalau dalam fikih Islam sih ketika istri menggugat cerai tidak harus datang ke hakim, dia bisa datang langsung kepada suaminya dan menuntut cerai. Tapi karena kalau di negeri kita ini malah diajukan pada hakim, dan putusan hakim lah yang nanti akan menjatuhkan atau melalui hakim lah akan memerintahkan sang suami menjatuhkan talak atau tidak gitu ya. Ini namanya khulu, intinya datang dari seorang istri yang nanti punya hukum tersendiri. Ya misalnya dia harus memberikan fidyah atau tebusan kepada suaminya atas dasar tuntutannya tadi. Lalu kemudian ada istilah fasakh. Nah, fasakh ini adalah pembatalan nikah melalui hakim. Ya seperti misalnya tadi dalam di negeri kita nikah tanpa wali tidak diakui, maka kemudian harus datanglah hakim untuk memutuskan pernikahan itu dibatalkan. Ya. Lalu kalau kemudian secara khusus hakim membatalkan pernikahan, ya ini sebenarnya istilah yang lebih spesifik adalah tafriq. Gitu. Kalau fasakh sebenarnya tidak mesti juga datang dari hakim, bisa juga dilakukan secara langsung oleh suami istri yang menganggap nikahnya batal kemudian diulangi lagi. Tapi kalau secara khusus harus datang putusan hakim, ini namanya disebut dengan tafriq. Nah ini 4 hal yang sebenarnya terkait dengan masalah perceraian. Nah setelah terjadi perceraian, ya otomatis nanti ada hukum yang terkait dengan si istri disebut dengan iddah, yang salah satu hikmahnya adalah memastikan ketiadaan rahim dari janin, dan juga hikmah lainnya adalah untuk memuliakan hak dari suami dan memberikan kesempatan suami untuk rujuk dan seterusnya. Nah ini juga dibahas. Lalu kemudian setelah iddah ada kemungkinan mereka akan kembali bersatu dalam ikatan pernikahan yang disebut dengan istilah roja'ah, atau dalam bahasa kita disebut dengan rujuk. Ya, dan roja'ah ini sebenarnya hanya dibatasi pada talak 1 dan 2 yang istri masih dalam masa iddah. Tapi ada kemungkinan untuk suami istri bersatu kembali tapi tidak lewat roja'ah atau tidak lewat rujuk. Ya, apakah bisa lewat nikah ulang misalnya atau lewat tahlil dan seterusnya yang nanti bisa dipelajari dalam pembahasan lebih detail. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah ketika kita bicara pembagian harta waris, maka hakikatnya yang dibahas di dalam fikih waris itu adalah 3 rukunnya, yaitu si pewaris atau disebut muwaris, kemudian harta waris yang ditinggalkan atau disebut tarikah, dan yang paling penting adalah al-waris atau ahli waris, yang akhirnya kemudian dalam fikih waris ini dibahas juga bagaimana cara al-hisabul fardhi, ya, atau cara bagaimana menghitung pembagian harta waris yang nantinya akan diberikan kepada yang berhak dari ahli warisnya. Jadi intinya fikih keluarga itu 3 hal ini, dan dia merupakan satu kesatuan di dalam fikih keluarga di dalam Islam. Baik, mudah-mudahan secara global bisa dipahami dan membuat kita semakin termotivasi untuk bisa mengetahui hukum-hukum tersebut, karena hakikatnya kita tidak akan lepas dari yang namanya ikatan keluarga tersebut, dan mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, dan tentunya juga kita bisa menjalankan aturan Allah dalam hukum keluarga ini sesuai dengan aturan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz Isnan Ansori yang sudah menyampaikan materi kedua ya, terkait keluarga dalam pandangan fikih ya, Masya Allah. Ya, di sini pasti saling berkaitan ya antara dalil Al-Quran kemudian dilengkapi dengan hukum-hukum fikih. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi ya. Para peserta bisa bertanya langsung kepada Ustadz ya, ada Ustadz Ahmad Nizaruddin, kemudian Ustadz Isnan Ansori, kemudian atau menuliskan di chat room ya, bisa langsung menuliskan. Ini sudah ada pertanyaan ya tentang fikih ya, berarti Ustadz Isnan Ansori ya, ditujukan kepada Ustadz Isnan Ansori ya. Saya bacakan ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ya, bila wali pihak ayah calon pengantin perempuan tidak berkenan menikahkan, apakah paman dari pihak ibu bisa menjadi wali? Gitu. Ya, mungkin langsung dijawab ya oleh Ustadz. Saya ya, tentang fikih nih. Tentang fikih. Ya. Baik. Jadi pertama perlu
diklarifikasi dulu apa sih yang dimaksud ayah tidak berkenan ya untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Ini perlu diklarifikasi dulu karena istilah berkenan ini juga ada dua kemungkinan, bisa jadi tidak mau jadi wali dalam arti mempersilahkan wali yang lain, atau bisa jadi tidak mau jadi wali karena tidak setuju dengan pilihan anaknya misalnya gitu. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu maksudnya apa. Kalau misalnya yang dimaksud adalah ya bisa jadi karena orang tuanya ini mungkin gugup kalau nanti akan menjadi wali dalam akad nikah misalnya, kan akhirnya mempersilahkan, karena wali dalam Islam banyak ya. Intinya sih wali itu adalah setiap hubungan nasab dengan si wanita dari jalur ayahnya, yang sebenarnya kalau dalam urutannya para ulama juga berbeda pendapat. Pertama adalah disepakati adalah ayah, kemudian yang kedua adalah kakek, kemudian nanti baru saudara. Namun nanti yang diperselisihkan oleh para ulama adalah dari sisi urutan dan juga si anak. Kalau misalnya si yang menikah adalah janda, dia punya anak, bisa jadi wali atau tidak, ini diistilahkan di antara ulama. Tapi para ulama sepakat urutan yang paling utama adalah ayah, baru kemudian kakek, baru kemudian hubungan nasab yang lain seperti saudara, paman, ponakan, dan bahkan sepupu yang non mahram pun bisa jadi wali. Nah, jadi yang perlu dipertanyakan adalah apa yang dimaksud dari ayah tidak berkenan. Ya, karena banyak juga di antara masyarakat kita ada ayah-ayah yang ya itu tadi nggak biasa, apalagi kalau ini anak pertama misalnya, saya malu untuk jadi wali gitu ya kan. Akhirnya dipersilahkan kepada pamannya, pada saudaranya atau pada pamannya atau kakeknya dan seterusnya. Kalau dalam hal seperti ini nggak ada masalah, ya tinggal tentunya wali setelah ayah ini mendapatkan persetujuan dari si ayah gitu ya. Yang keliru itu banyak di tengah masyarakat kita adalah ketika ayahnya nggak mau jadi wali, lalu ditunjuklah si penghulu misalnya gitu ya, dan penghulu berstatus sebagai wali. Dan ketika akad nikah yang diucapkan saya nikahkan, nah ini keliru gitu ya, karena penghulu itu bukan wali. Sebab ada kaidah di dalam fikih Islam tidak boleh wali hakim menjadi wali selama wali nasab masih ada, kecuali dalam akad wakil. Jadi kalau si wali penghulu di sini menjadi wali, maka dia harus mengucapkan aku mewakilkan wali nasab untuk menikahkan si fulana binti fulan. Nah, seperti itu. Jadi bukan aku menikahkan. Nah, jadi ini yang pertama. Maknanya adalah kalau si ayah maksud tidak berkenan adalah tetap mengizinkan kepada wali lain, ya itu nggak ada masalah. Silakan nanti pamannya atau kakeknya atau siapapun yang ditunjuk oleh si ayah. Tapi kalau yang dimaksud dengan dia tidak berkenan dalam arti nggak ridho dengan pilihan si wanita gitu ya, maka dalam hal ini di dalam hadis Nabi itu disebutkan fa'inistajaru fasultanu waliyun man la waliyalahu. Kalau antara wali kemudian bertengkar, artinya ayahnya tidak mau, tapi kemudian masih ada wali dari jalur yang lain, seperti paman atau kakek mau menikahkan, maka sebenarnya para ulama nanti beda pendapat. Apakah boleh wali di luar ayah ini mewalikan pernikahan tersebut, atau malah pilihan si wanita harus mendatangi hakim. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi disebutkan kalau terjadi pertengkaran, karena bisa jadi ayahnya nggak mau, pamannya mau, ya kan nanti malah hubungan silaturahimnya putus gitu gara-gara perdebatan seperti itu. Maka ya wanita nanti bisa datang kepada hakim untuk meminta dinikahkan gitu. Nah, tetapi tentunya hakim juga tidak sembarangan untuk menikahkan begitu saja. Ya tentu harus melakukan islah, harus melakukan semacam mediasi agar kemudian hubungan antara si anak dengan ayahnya artinya mediasi untuk mencari titik temunya, dan akhirnya ya kalau bisa berujung kepada ayah yang mau menjadi wali. Nah, jadi sekali lagi jawaban singkatnya adalah kalau yang dimaksud tidak berkenan adalah mengizinkan wali lain untuk menjadi wali, ya silakan, nggak ada masalah ya, selama itu datang dari izin dari si ayah. Tapi kalau yang tidak berkenan di sini maksudnya adalah nggak mau menikahkan dalam arti tidak itu, maka yang harus dilakukan oleh si wanita datangnya ke hakim, bukan ke wali yang lain gitu ya. Karena akan berakibat kepada hubungan silaturahim antara wali yang nantinya akan menjadi bermasalah. Jadi datangnya ke hakim untuk menyelesaikan urusannya, dan hakim nanti itu akan memediasi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini kayaknya pertanyaan fikih semua nih rata-rata. Ada. Saat itu ini pertanyaan tafsir ya, Ustaz, yang kedua nih. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada nih, Ustaz. Ya, ini ditujukan kepada Ustaz Ahmad Nizaruddin ya, tentang talak nih, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Ustaz, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum
illa ayyafuna aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Nah, di sini Ustaz kan artinya jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Nah, mungkin penjelasan dari Ustadz Ahmad Nizar sendiri bagaimana? Silakan Ustadz. Ya, kaitan dengan ayat di surat Al-Baqarah tadi tentang mahar ya. Kalau seseorang sudah menyebutkan mahar ketika akad, saya menerima nikahnya fulan dengan mahar sekian fulanah ya, misalnya menyebutkan maharnya 5 juta ya. Kemudian qadarullah sebelum terjadinya perkumpulan suami dan istri itu terjadi perceraian. Ya, terjadi perceraian sebelum berkumpul ya. Kalau para ulama penjelasan fikih itu ada istilah kholwah ya, mungkin di situ penjelasan apa kholwah itu sekedar berkumpul atau sekedar berkamar dan sebagainya, itu penjelasan fikihnya nanti ditanya ke Ustadz Isnan. Jadi kemudian sebelum terjadinya itu terjadi perceraian ya, maka sang suami itu memberikan setengah dari mahar yang sudah disebutkan. Ya, kalau tadi menyebutkan misalnya 5 juta, maka fanis fuma farotum, setengahnya. Jadi 2,5 jutanya diberikan kepada pihak perempuan. Ya. Illa ayafun au yafu billadzi biyadihi uqdatun nikah. Ya, kecuali kalau perempuannya merelakan atau pihak laki-lakinya. Jadinya pihak perempuan ya nggak apa-apa, tidak usah dibayarkan, maharnya silahkan diambil kembali, atau pihak laki-lakinya merelakan, oh tidak apa-apa, mahar yang sudah saya berikan saya tidak akan ambil lagi. Nah gitu ya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita menganjurkan kita untuk berbuat al-afu ya. Al-afu itu sesuatu yang lebih tinggi dari al-adl. Kalau kita adil, yang adil itu kan kita menuntut hak kita ya, itu namanya adil. Ketika tadi dalam suami ketika misalnya terjadi perceraian padahal dia belum melakukan apa-apa ya dengan tadi istrinya, lalu menuntut keadilan, maka bentuk keadilan itu setengah dari mahar yang sudah disebutkan, itu dia berhak untuk mengambil. Tapi ada yang lebih tinggi dari keadilan, yaitu al-afu atau al-fadlu ya, wala tansaul fadla bainakum ya. Al-fadlu di atas dari al-adlu. Jadi al-fadl ya seorang merelakan haknya untuk diberikan pada orang lain, atau dia merelakan haknya untuk dia tidak ambil, dia tidak pergunakan haknya. Itu mungkin penjelasannya. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair. Ya, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kepada terkait fikih ya, berarti kepada Ustadz Isnan Ansori. Mungkin ini melanjutkan yang tadi ya, saya masih menyambung dengan pertanyaan pertama dari orang yang sama. Pertanyaan saya karena di ayah lebih memilih calon bersifat keduniaan. Berarti ini lebih tidak merestui tadi ya Ustadz ya? Nah. Jadi mungkin sudah masuk ya jawabannya gitu. Jadi mungkin bukan karena mengizinkan untuk wali lain untuk mewakili begitu. Berarti sudah ya, sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana? Mana sih? Sebentar. Ya Ustadz, bagaimana hukum pernikahan kedua, di mana kemudian menyebabkan istri pertama dan anak-anaknya terabaikan begitu? Ya, bisa langsung menjawab Ustadz. Tafadhol. Siapa nih? Kalau poligami kayaknya Ustadz Nizarnya paling cocok ya. Tafadhol, laba Ustadz. Ustadz Ahmad atau Ustadz Isnan? Ustadz Nizar atau Ustadz Isnan? Ustadz Isnan. Ya mungkin ini lebih tepatnya
Jadi secara fikih sih sebenarnya ini kalau secara fikih pernikahannya tidak bermasalah ya. Artinya gini, ketika ada seorang suami menikahi istri kedua dan kemudian dari pernikahan itu berakibat dia mengabaikan hak-hak istri pertama dan anak-anaknya, ya secara fikih tidak mempengaruhi akad pernikahan yang kedua dari sisi sahnya. Tapi secara secara hukum akhirat yang diistilahkan oleh yang biasa digunakan oleh mazhab Hanafi dengan sebutan dianatan, ya itu ya tentunya suami yang seperti ini berdosa, di mana dia akan menanggung hisab dari terkait dengan dia mengabaikan hak-hak dari istri pertama atau anak-anaknya dan seterusnya. Jadi artinya secara hukum pernikahan tidak otomatis kemudian batal gara-gara dia mengabaikan hak dari si istri pertama gitu ya. Ini dari sisi akad nikahnya. Dan kemudian yang kedua, selain dia nanti akan menanggung dosa gara-gara mengabaikan hak-hak dari istri yang pertama, dia juga dari sisi hukum fikihnya, istri yang pertama pada dasarnya jika berkenan, jika mau bisa mengajukan khulu, dan ini tidak termasuk khulu yang diancam di dalam syariat. Memang sih ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan bahwa Nabi SAW mengatakan al-muhtali'atul hunnal munafiqat, bahwa wanita yang meminta khulu itu adalah munafik, kata Rasulullah. Tapi para ulama menegaskan bahwa khulu yang dimaksud yang akan dicap wanita tersebut disebut munafik adalah kalau dia meminta khulu tidak ada dasarnya gitu. Tapi kalau misalnya si istri kemudian diabaikan hak-haknya, dia punya hak dan dia tidak terancam dengan hadis tersebut untuk meminta khulu kepada si suami. Tapi kalau misalnya ingin bersabar, ya tentu pahala besar yang akan diterima oleh si istri gitu ya. Nah, jadi tinggal suaminya yang kemudian harus mengintrospeksi diri, karena ini merupakan kewajiban yang nanti akan dibintai pertanggungjawaban. Dalam satu hadis itu disebutkan bahwa jika seorang memiliki dua istri, man kana lahu imra'atan, ya kemudian dia lebih cenderung kepada salah satu di antara keduanya, akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi pincang. Ya, tentunya ini kan adalah suatu pengkondisian yang untuk menghinakan. Nanti itu dihisab loh, itu di mahsyar loh sebelum dia dihisab. Nah, jadi sekali lagi mungkin bisa kita lihat dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama dari sisi sahnya pernikahan ya tentu tidak berpengaruh gitu ya. Tetapi dari sisi dianatannya, dari sisi hukum di akhiratnya, ini tentu merupakan termasuk dosa besar karena dia mengabaikan hak dari istri pertama dan seterusnya. Juga sebagai tambahan adalah ini juga perlu diperhatikan oleh para praktisi poligami. Sekarang masalahnya poligami itu juga diprovokasi nih gitu ya, bahkan ada pelatihannya gitu ya, bayar sekian nanti akan berhasil berpoligami gitu kan. Ya, saya pribadi sebenarnya kurang sepakat dengan dalam tanda kutip provokasi poligami ini. Kenapa? Karena dalam hukum Islam poligami itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Ya kalau diistilahkan oleh jumhur ulama, hukumnya itu malah disebut khilaful aula. Boleh tapi malah nggak dianjurkan karena ada potensi untuk terjadi kezaliman di situ. Gitu. Malah hukum asalnya kalau kita baca kitab-kitab fikih, hukum asal nikah itu ada muta'addud. Hukum asal pernikahan yang sunnah dianjurkan itu malah tidak berpoligami. Kalau kita baca kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena kata para ulama menegaskan poligami itu berpotensi untuk dia berbuat zalim, sedangkan tidak berpoligami ya potensinya lebih kecil. Bisa sih berbuat zalim tapi lebih kecil gitu kan daripada dia berpoligami. Nah, maka lebih dianjurkan tidak. Nah, maka kalau kemudian diprovokasi masyarakat kemudian ya belum tentu yang poligami itu kemudian menjalankan aturan syariat secara baik. Nah, ini akan menjadi citra buruk di dalam hukum Islam seperti itu. Maka sekali lagi jangan sampai kalau memang ingin berpoligami mengakibatkan ada pihak yang terzalimi. Ya. Kalau misalnya istri kedua menyebabkan perceraian dengan istri pertama, nah ini ada something wrongnya gitu ya. Ada sesuatu yang perlu dicari persoalannya. Karena poligami yang baik itu adalah ya tentu dengan ikatan pertama tetap berjalan secara baik, bahkan akur dan seterusnya. Ya kalau terjadi masalah, nah ini ada apa-apa yang perlu dicari dicari solusinya seperti apa. Nah, jadi intinya pernikahannya tidak berpengaruh, tapi ya itu tadi ada hukum-hukum tertentu yang akan terkait dengan pahala dan dosa di akhirat. Dan si istri boleh menuntut khulu dan dia tidak diancam dengan celaan Rasulullah khulu yang menyebabkan seorang wanita bisa dinilai sebagai munafik. Itu kalau dia mau atau bersabar dan kemudian mendapatkan pahala dan kesabarannya. Ya, wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ini saya juga sangat sepakat nih sama Ustadz Isman Ansori. Kalau wanita pasti sepakat. Betul banget ya. Ya mungkin Ustadz Ahmad Nizar mau menambahkan nih. Kalau saya dengarkan kalau di dalam surat An-Nisa bisa 2, 3, sampai 4 gitu.
tapi saya kemudian dipertegas dalam Al-Qur'an fa in khiftum alla ta'dilu fa wahid. Mungkin Ustaz Ahmad Nizar bisa memperjelas ini ya dari tafsirnya begitu. Audionya aja. Ya, tafadhal Ustaz. Mungkin ada penambahan begitu Ustaz. Cukup yang disampaikan oleh Ustaz Isnan itu, cuma memang yang penegasan oleh para ulama gitu ya yang perlu di dalam kaidah usuliyah bahwa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman gitu ya, bahwa hukum itu tergantung ilatnya ya. Hukum asal suatu perkara boleh jadi dia mubah gitu ya. Jawaz seperti ta'addud, hukum asalnya dia boleh. Nah, tetapi dalam satu kondisi dia bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi dianjurkan, ya berubah menjadi makruh gitu ya, atau bisa berubah menjadi wajib gitu ya. Tergantung kondisi. Ketika seorang laki-laki dia sangat punya kemampuan dan dia yakin bisa berbuat adil, kemudian dia mempunyai sesuatu hasrat yang dia tidak bisa cukup tersalurkan dengan istri yang ada, dia butuh. Dalam kondisi ini kalau tidak dia melakukan poligami, misalnya dia akan terjatuh kepada perzinaan, misalnya dia hukumnya menjadi wajib gitu ya untuk ta'addud. Nah, tadi Ustaz Izan sudah menyebutkan hukum asalnya, tinggal ya suatu itu mungkin yang penting diilmui dulu gitu, berilmu. Seorang itu tidak perlu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Isnan, ada perlu pelatihan-pelatihan. Seorang mendalami ilmu agama yang dengan baik, mempelajari fikih dengan baik, ya kalau dia tahu kemampuan dirinya, dia tahu batas seperti apa, ya kalau dia perlu melihat perlu untuk melakukan ta'addud, ya tentu dia dilakukan dengan tidak memprovokasi orang lain, tidak memanas-manasi orang lain, tidak membuat perempuan-perempuan juga jadi ibu-ibu jadi panas dan lain sebagainya. Artinya sesuatu itu dengan ilmu ya, semangat menghidupkan sunnah, semangat beragama itu bagus, tapi tentu dengan ya bukan dengan mengikuti tips orang lain, dengan mungkin tips di seorang itu berhasil tapi di orang lain belum tentu berhasil. Intinya seorang itu berilmu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, pada Ustadz Nizar sama Ustadz Isnan nih. Masya Allah kalau menarik sekali gitu ya. Soalnya ada juga nih di media sosial nih kalau perempuan bahkan menawarkan mencari istri kedua buat suaminya, Masya Allah gitu ya. Ini sangat luar biasa sepertinya perempuannya. Tapi kalau saya pribadi ya mungkin ya begitu ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya yang penanya bukan yang mengalamin begitu. Bagaimana bila seorang suami beberapa kali menawarkan untuk bercerai? Apakah sudah jatuh talak atau belum nih Ustadz? Nah ini siapa nih Ustadz yang akan menjawab? Ustadz Nizar atau Ustadz Isnan? Tafadhal. Sweet. Sweet. Coba Ustadz, antum Ustadz. Secara etika Ustadz, secara etika. Kita mati berarti antum hari. Saya mungkin singkat secara fikih aja ya. Nanti mungkin dalam hubungan kekeluargaan Ustaz Nizar bisa menambahkan ya. Jadi secara hukum fikih tawaran itu tidak otomatis jatuh talak ya secara hukum fikih, karena ini namanya disebut dengan termasuk dikategorikan talak ta'liq namanya gitu ya. Jadi talak itu secara talak dalam perspektif kapan jatuhnya itu dibedakan oleh para ulama menjadi 3 ya. Ada talak munjaz, kemudian talak al-mudhaf ilal mustaqbal, dan talak ta'liq. Ya, kalau talak munjaz yaitu ucapan seorang suami yang langsung diucapkan saat itu juga, lalu kemudian jatuhlah talak saat ucapan itu disampaikan. Nah, itu namanya disebut talak munjaz. Kalau talak mudhaf ilal mustaqbal atau talak yang dia dikaitkan dengan masa yang akan datang, misalnya seperti seorang suami mengatakan ya seminggu lagi akan jatuh 1 talak misalnya. Nah, itu dia disebut talak mustaqbal. Tapi kalau yang ditanyakan tadi di mana seorang suami menawarkan kepada istrinya, itu namanya talak ta'liq. Talak ta'liq itu artinya ya dia
Kapan jatuhnya talak ya tergantung kepada takliknya, tergantung kepada ketentuan yang disyaratkan di dalam ucapan istri. Kalau misalnya suami bilang kepada istrinya, ya, terserah kamu mau apa saya talak atau tidak, ya berarti tinggal tunggu jawaban si istri. Kalau istrinya bilang saya nggak mau, ya udah nggak jatuh talak, gitu. Jadi tergantung pada istrinya, gitu. Jadi disebut termasuk talak talik. Nah talak talik ini luas ya, bisa saja dikaitkan dengan si istri dan bahkan termasuk ketika di negeri kita ada tradisi setelah akad nikah baca sigo taklik itu sebenarnya sudah jatuh talak tapi namanya talak taklik. Nah, gitu. Jadi unik negeri kita ini ya. Uniknya itu begini, nikah baru beberapa waktu yang lalu ya. Jadi akad nikahnya baru diucapkan 2 menit berikutnya sudah jatuh talak. Yaitu baca sigo taklik gitu. Jadi sigo taklik itu sebenarnya termasuk talak tapi ditaklik dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam sigo. Kalau saya nggak memberikan nafkah selama 5 bulan berturut-turut, maka jatuhlah 1 talak saya. Itu sudah jatuh talak sebenarnya, tapi lewat taklik. Nah, termasuk dalam hal ini ketika dia menawarkan kepada istrinya. Nah, jadi sekali lagi kalau secara hukum fikih yang saya pahami bahwa ucapan ini tidak langsung menjatuhkan talak, tapi tergantung kepada tanggapan dari sisi istri untuk ini mirip lah ya kalau dalam kasus Rasulullah itu mirip seperti Rasul memberikan 2 pilihan kepada istri-istrinya. Ya seperti disebutkan dalam Al-Quran itu kan, kalau mau tetap bersama dengan Rasulullah, maka ya mereka bersabar dengan kondisi nafkah yang Nabi miliki, tapi kalau tidak bersabar ya silakan untuk mengajukan atau untuk meminta ditalak dan seterusnya. Nah itu namanya disebut talak taklik ya, atau talak mu'allaq. Ya seperti itu Allah besar. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz, ada tambahan mungkin dari Ustaz Nizar? Mungkin sedikit ya bahwa talak itu bukan sesuatu yang untuk dipermainkan atau sering diucap-ucapkan gitu ya. Wah, ketika tujuan kita menikah adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari istiqrar, mencari ketenangan. Inilah yang seharusnya diperjuangkan oleh suami atau istri. Ya, dalam hubungan rumah tangga siapapun pasti akan mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna dengan istri-istrinya, masalah rumah tangga itu pasti ada. Ya. Tapi yang diingat bahwa tujuan kita berumah tangga, sebagaimana tadi yang di salah satunya disebutkan oleh Ustaz Isnan tadi, bahwa kita ingin masuk surga bersama-sama. Ya, nanti alhaqna lahum dzurriyyatahum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, ketika kita masing-masing menyadari tujuan mulia dari pernikahan ini, maka masing-masing kita ya akan lebih punya sifat toleran ya menghadapi kekurangan pasangan masing-masing ya, dan tentu yang terus harus selalu diperhatikan oleh siapapun yang berumah tangga ya, terus belajar terus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, fikih dan lain sebagainya ya, dan tentu kunci utama adalah terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah Allah akan menjaga hubungan rumah tangga kita insyaallah sampai ke surga. Allahu a'lam. Masya Allah, closing statement yang luar biasa ya, yang disampaikan Ustadz Nizar. Ini sebelum penutup, ada closing statement juga dari Ustadz Isnan, atau ada tambahan bagaimana Ustadz? Ini sudah 2 menit lagi, kita akan mengakhiri kajian. Mungkin dicukupkan untuk pertanyaannya, mungkin kita, kalau ada closing statement dari Ustadz Isnan, tafadhal. Ya mungkin closingnya adalah baiti jannati. Ya, jadikanlah rumah kita ini rumah yang pantas nantinya akan menjadi rumah di surga. Ya, artinya dinamika keluarga sesuatu yang biasa, tapi juga tetap harus dimanage dengan baik hingga nantinya akan menjadi hisab yang baik di hari kiamat, di hari akhir.
dan akhirnya insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali bersatu dengan keluarga kita, bahkan bukan hanya dengan istri tapi juga dengan anak keturunan kita dan seterusnya yang bersama dengan keluarga besar kita untuk bisa mendapatkan nikmat yang tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdin sebagai nikmat yang ada didahulukan di dunia tapi tetap dikekalkan nanti di hari kiamat, yaitu nikmat bersama dengan keluarga ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi waktu yang kita lalui dalam kajian ini hingga kita bisa menjadi keluarga yang diharapkan di dalam Islam, keluarga yang sejalan dengan ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Allah lebih shawab. Ya, jazakumullah khairan. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Isnan Ansori dan Ustadz Nizar yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa pada kajian pagi hari ini ya. Ini termasuk pertemuan yang kelima ya. Insya Allah pekan depan kita juga akan ada kajian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini tentang keluarga bisa semakin memberikan kenyamanan ya, semakin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu ya, yang sudah berkeluarga, dan semoga yang belum berkeluarga segera mendapat jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian ya, cukup kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan beribu-beribu maaf ketika jika saya ada salah dalam kata. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nizar, pemateri pertama, dan Ustadz Isnan, pemateri kedua, dan kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dalam kajian pagi ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Selama pandemi, ya semoga kita selalu dijaga Allah kesehatan, baik ya. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup bersama-sama dengan doa istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sedikit informasi bagi akhwat dan akhwat yang peserta yang sudah hadir. Jika ada anaknya atau saudaranya atau bahkan peserta sendiri yang ingin berkuliah di Kuliah Setiwa Hikmah, kami telah masih membuka gelombang kedua ya untuk pendaftaran. Ya, silakan mungkin bisa menghubungi admin jika berkenan untuk info terkait Setiwa Hikmah. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Afan. Mungkin saya pamit juga ya, Ustadz Nizar. Ya Ustadz, terima kasih. Ustadz Sofwan ini aktif kan? Itu saya Ustadz yang buka. Oh, saya pikir Ustadz Sofwan ikut. Tadi kayaknya Ustadz, ini ada host Alikman nih, kayaknya Ustadz Sofwan tadi sempat masuk di akhir. Iya. Ilaliko, ya. Ilaliko, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kampus. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dokumentasinya akan kami share di grup kajian ya, insya Allah. Oh, langsung ke YouTube ya? Langsung record atau enggak? Kalau untuk recording nanti saya bisa share lewat Google Drive ke Ustadz Nizar sama Ustadz Isnan. Untuk dokumentasi tadi ya, kajian kita nanti saya share di grup-grup kajian. Begitu. Ya. Syukur. Terima kasih, saya akhiri ya meetingnya, saya end. Terima kasih untuk semuanya.